saya nggak pernah sedikit ngajakin orang, ajakin aja sekampung. Kayak gini nih, kan biar kita kadang-kadang kan ini berbiaya, makanya kan harus dibayar gitu ya. Mau nggak mau kita harus ajak orang gitu. Kadang-kadang kan orang cuma butuh untuk ID Scopus gitu. Ya udah. Nih kayak gini nih, ini risetnya 15 Agustus, exopnya 7 Oktober. Jadi cuma September, Oktober, cuma nggak nyampe 3 bulan ini udah exop. Begitu dapat review minor, langsung saya perbaiki sedikit, langsung exop. Makanya saya bilang di sini saya baru belajar nulis pun bisa masuk waktu ini. Ini kan artikel pertama saya di jurnal Trimix Scopus ya ini 2019, dan pengalaman pertamanya langsung kayak gitu, jadi happy kan. Berikutnya ternyata enggak gitu. Karena jurnal ini aja agak mudah. Jadi karena referensi khusus Kogan ini agak mudah, ringan. Reviewernya enggak ribet. Nah, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa di sini, nanti berbikin di sini 2-3 artikel, barulah nanti ke kelas-kelas beratnya kayak di Emerald, di Springer, itu kelas berat itu. Iya, nggak perlu kan ada kata pengaruh-pengaruhnya, di genrengin aja semuanya. Nah ini yang apa yang ininya. Kalau saya pernah di blacklist di sini. Nah di referensinya 3 artikel, saya sudah pernah nerbitin 3 artikel. Ini PLS. Mudah, ini semua mudah semua, nggak ada yang susah ini. Ayo, sekarang silahkan diperbaiki sesuai konten. Nanti ada satu yang kita tampilin sama-sama, nanti kita koreksi bareng-bareng. Kita finalisasi, mudah-mudahan nanti sebelum asar sudah finalisasi. Kalau bisa jam 3 kita udah beres. Jadi nanti sekitar setengah jam, 1 jam itu menyesuaikan template. Sebelum penutupan kita submit. Langsung submit jurnalnya. Yang penting kontennya sudah oke dulu semuanya. Kalau sekedar ngumpulin skor, saran saya ke Bapak Ibu itu hasil bimbingannya itu submit aja ke Sinta 4, Sinta 5. Atau jurnal yang belum terakreditasi tapi sudah terbit 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun terbit, dia biasanya dalam proses pengajuan akreditasi. Tahu-tahu terakreditasi, jurnal kita keangkut semua jadi Sinta. Panen Sinta jadinya. Jadi jangan langsung tembak Sinta 2, Sinta 1 yang nanti. Sinta 4 aja kalau 10 artikel udah 100 poinnya. Daripada ngejar Sinta 1 bayar sekian, prosesnya lama, mendingan Sinta mainnya Sinta kecil. Kalau untuk poin ya. Tapi kecuali untuk syarat khusus yang memang harus Sinta 2, misalnya untuk LK gitu. Memang harus Sinta 2. Tapi kalau untuk ngumpulin poin, mainnya di Sinta kecil aja. 45, 4. Saya juga sering kirim Sinta 4, Sinta 5. Buat seru-seruan aja gitu. Kan di reject gitu. Wah, happy. Saya di reject happy aja. Wow, artikel saya di reject gitu. Luar biasa.
Khusus untuk penelitian nggak boleh, misalnya kita bilang menurut penelitian apa yang berjudul apa, itu nggak boleh. Kalau untuk skripsi nggak apa-apa, tapi kalau untuk artikel jurnal nggak apa. Kalau skripsi memang kadang-kadang kan kita mau tahu judulnya, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk jurnal nggak boleh. Nggak boleh ada berjudul apa, itu nggak boleh. Jadi langsung aja menurut penelitian siapa, langsung aja, nggak perlu judul. Kita ini paragraf 1 Ibu ngomong tentang apa ini? Ide utama. Mau jelasin apa? Bahwa terjadi banyak masyarakat di Indonesia pajak karena kan pada sama korupsi pajak. Ini harus ada citasinya, Bu ya. Harus ada ininya. Ini kalau transparansi internasional ini kan, ini kan sumber Ibu dari sini nih. Nah, ini nanti dimasukin dalam kurung transparansi internasional laporan tahun berapa. Nah, itu harus. Oke. Menurut judulnya tentang apa sih isu utamanya? Ini kan whistleblowing kan? Nah, di sini mendingan Ibu langsung bahas whistleblowing. Oke. Ini kan tentang whistleblowing. Tapi narasinya nggak usah dari situ. Nggak usah kebanyakan ini narasi. Mana whistleblowing? Tapi itu lebih ke apa? Enggak. Ini kan nih. Jadi langsung. Nah, gini nih Bapak Ibu. Draft lain itu kan kadang bunga di belakang ini Bu ketik nih untuk mengurangi maka untuk mengurangi kecurangan, mengurangi potensi kecurangan, maka diperlukan karyawan atau SDM yang dapat iya, misalnya yang berani mengungkapkan, yang berani melakukan pengungkapan, melalui melakukan pengungkapan kecurangan melalui dengan cara menjadi whistleblower. Iya, whistleblower. Ya. Nah, keduanya bahas whistleblower. Ini nyambung whistleblower. Ini berarti bahasa ini saya salah. Paragraf kedua aja Ibu bahas tentang ini. Ya. Apa itu whistleblower? Apa penting untuk yang ini? Jangan. Ada di dalamnya. Fokus Ibu kan whistleblower nih. Whistleblowernya yang Ibu fokus. Nah, risetnya terkait dengan whistleblower. Semua. Jadi walaupun dia kemudian paragraf ketiganya penelitian whistleblower boleh dimasukkan. Paragraf ketiga. Whistleblower 2 paragrafnya riset tentang whistleblower. Nah, ini kan ini punya Ibu nih udah ada nih. Ini gabung sih, hampir semua variabel ada di dalam. Nanti Ibu fokus aja riset tentang whistleblower, nanti berarti PA-nya aja. Fokusnya. Dia aja. Oke. Riset sebelumnya lebih banyak dilakukan di apa? Riset ini dilakukan di mana? Jadi originalitasnya di sana. Ini tujuannya. Ini jangan begini ya. Berdasarkan perbedaan penelitian yang dilakukan, penelitinya disebut di sini. Iya. Perbedaan penelitian antara S dan Y, ya. Maka peneliti
Ya itu ungkapan kita lah, gap ini analisis gap. Kalau udah ada gap analisis pasti sama editornya oke. Penting ada minimal landasan teori oke, ini definisi. Ya, kalau bisa nih ini udah nggak bisa, tahunnya emang jadul itu kan. iya kalau buku Psikologi lama buku memang jadul. lama. Iya. Ini teori BTP ya. Hipotesisnya mana? Pengembangan hipotesisnya Aku hapus deh. harus ada. Masih ada. Oke. Kuantitatif kan? Iya. Ya. Berarti di bawah situ ya tadi ya. Nah ini saya bahas sama ibu tadi, sama ibu. Cukup gitu aja. Saya kasih tahu ke ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini. Pas satu mana mic-nya? Itu Pak, Mana? dunia lain di on sana. Mana? Bawah tuh, Bu. Pencet aja, paling bawah dia. Iya. Sama. Kalau nggak satu lagi main. Oh, Paling bawah. oh ini. Enggak juga. Ini. Bentar lagi nyala. Oh, Dia butuh oh dia butuh waktu. Oh, ada jeda. data naik. Oke, ini penyakit lama kita itu Bapak Ibu yang manajemen atau akuntansi yang menggunakan pengumpulan data kuesioner, pengujian validitas korelasi item itu bukan validitas. Jadi yang sering kita pakai itu yang ini menggunakan korelasi item total person. Kalau R itu lebih besar dari R tabel, maka valid. Teknik ini bukan teknik validitas. Cuma Indonesia yang bilang validitas. Tidak ada satupun buku psikometrik yang bilang ini lebih validitas. Kesalahan ini terjadi karena ada salah satu buku yang salah kutip. Salah semua se-Indonesia dong. Seluruhnya deh, dosen. Salah kutip. Jadi ada buku Profesor FYZ. Oh, kenapa Dia bisa mengutip buku, dia kutipan bukunya saya tahu, buku Profesor Saifuddin Azwar. Profesor Saifuddin Azwar itu pakar psikologi statistik dari UGM. Prof Azwarnya bahas tentang analisis item. Dikutip sama buku ini validitas, jadi salah deh. Salah kutip. Jadi korelasi item total R itu lebih besar itu bukan di validitas, nggak ada buku psikometrik yang bilang validitas. Cuma di Indonesia yang bilang validitas. Teknik validitas yang benar apa? Analisis faktor. Makanya di SEM itu namanya konfirmatory faktor analisis, ya itu validitas. Jadi validitas struktur itu analisis faktor. Salah. Ya harus diubah. Kalau gitu nggak usah dipakai aja. Hapus. 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 Oke. Validitas analisis faktor. Kalau reliabilitas yang pakai kelompok apa? Nggak apa-apa. Sampai apa? Iya, beberapa. Nanti saya kasih lihat kenapa betul. Saya juga ada aneh kenapa orang Indonesia pakai uji ini validitas. Padahal di SPSS pun itu masuknya reliabilitas. Iya. Corrected item total correlation itu kalau di SPSS masuknya di kelompok apa? Kenapa di kita jadi validitas itu piye? Saya juga bingung kenapa kita jadi validitas ngarang-ngarang sendiri gitu. Itu validitas. Ini kutipan salah berjamaah. Iya. Jadi kita hapus. Salah berjamaah. Nah, kalau mau nanti ada penjelasan ada di artikel karena nanti Bapak Ibu tinggal kasih kayak gini keywordnya. Korelasi item. Korelasi item total bukan uji validitas, nanti dapat tulisannya Pak Wahyu dari UGM. Dia ngejelasin dasar berpikirnya. Gitu, nanti bisa dicek lagi. Ini Pak Wahyu ini orang psikologi. Jadi dia juga ada. Saya dulu juga pernah salah. Dulu saya kan ngeblog, bikin blog itu di WordPress. Saya bikin tutorial uji validitas pakai ini. Pak Wahyu ini nggak saya. Dia ngajak diskusi. Ayo kita diskusi tentang uji validitas ini. Ya udah. Saya pas cek lihat referensinya benar. Ternyata memang nggak ada. Saya juga salah kutip dulu. Makanya karena saya salah, saya tahu salah, sekarang saya kasih tahu. Jadi jangan pakai lagi.
uji validitas korelasi. Power berapa? Korelasi item total. Pakai keywordnya itu keywordnya di Google korelasi item total bukan uji validitas. Nanti dapat tulisan Pak Wahyu. Pak Wahyu Diarso namanya, dosen psikologi UGM. Berarti kalau validitasnya pakai apa? Analisis faktor. Analisis faktor. Tapi sebenarnya kalau kita mau nyebar kuesioner untuk menguji apakah kuesioner yang kita buat itu valid atau bagaimana, gimana? Analisis faktor. Tapi perlu dilakukan. Nah ini saya kasih tahu. Kalau kuesioner yang kita gunakan itu kuesioner adaptasi itu, itemnya sudah pernah dipakai orang lain. Boleh kita uji validitas, boleh enggak? Ya, itu kalau udah dipakai orang lain. Kalau dipakai orang Tapi lain, kalau kita bisa nambahin, misalnya ada yang harus diuji. nah, itu tetap harus Analisis faktor. pakai analisis faktor Analisis namanya, faktor. bukan? Bukan korelasi item total. Oke. Berarti balik lagi nih. Kalau dari laporan artikel biasanya ada dua versi, uji validitas boleh dilaporkan, boleh tidak. Tapi yang wajib dilaporkan itu adalah program alpanya. Kalau sekarangnya adaptasi ya. Jadi penelitian saya komitmen diukur berdasarkan 15 muncul yang diadaptasi dari siapa. Nah itu karena adaptasi cuma laporan program alpa sekian, nggak perlu validitas. Nah jadi gitu. Kira-kira. Jadi langsung ke sini aja. Tadi udah dihapus. Nah, untuk korban alpha, masuknya itu di sini Bu, di metode. Oke. Pengukuran belum ada. Pengukuran variabel. Iya. Tanpa pengukuran variabel ini diukur pakai skala siapa, kemudian langsung laporkan ke korban alpha-nya. Jadi langsung sekali ini tidak ada itu. Iya. Saya yang hijau ini artinya CR tidak. apa? Oke. Nah itu Bapak Ibu yang sekarang masih begini langsung tidak. Teknik pertama ini kalau di riset kuantitatif laporan pertamanya adalah apakah deskriptif di sini Tapi kan kalau wajib pakai kita selalu nggak pakai deskripsi. deskriptif variabel. Jadi komitmen ini rata-ratanya berapa, profesional ini harus ada deskriptifnya, Aku nggak pikir selama ini kalau kuesioner penyebaran. harus ada. Kalau di laporan standar kalau untuk kuantitatif itu harus ada analisis deskriptif, ada namanya statistik ya, statistik deskriptif sama statistik inferensial. Nah inferensial ini kan yang penting. Jadi deskriptifnya harus ada. Kan datanya nggak perlu ulang kan Udah nggak tahu kemana ya. Udah 2020. Masya Allah, itu sekali lagi. Nih. Nah, khusus untuk yang regresi, ini tabelnya kita digabungkan ini, jadi nggak perlu diulang-ulang. Saya cuma satu itu aja tadi. Jadi R-nya langsung di sini. Iya, Ada ya? ada. Ada di bawah. Oh. Henry tanya, Di bawah. kalau yang metodenya PLS juga sama, mesti ada deskriptifnya juga. Ada, harus ada. Deskriptif biasanya digabung sama materi korelasi. Nanti saya kasih lihat contohnya dengan tugas saya. Jadi deskriptif plus materi korelasi barulah kemudian hipotesis kalau pakai reduksi. Ini Bapak Ibu coba lihat artikelnya yang masih pakai ini begini, ini nggak boleh. Berdasarkan persamaan regresi. Oh iya, kalau benar. Kenapa nggak boleh? Yang mana Pak yang nggak boleh Pak? Mana? Bentuk kayak gini untuk bikin hasil nggak boleh. Poin yang pertama. Yang kedua Berlaku juga di sini, bukan cuma kesimpulan doang. Iya, coba lihat. Ini nggak boleh. Ini sama Bu. Iya, pengulangan. Ini sama. Iya. Nggak boleh. Iya. Jadi kalau di jurnal nggak boleh ada pengulangan cuma diganti nama variabel, diganti angka. Orang nggak mau baca gitu. Malas ya. Jadi itu harus bikin variasi gitu. Jadi kalau pertamanya pakai model begini, nanti yang keduanya beda. Oke. Harus beda. Jadi mulai beda nanti. Ganti narasi. Ganti narasi. Nah, nggak perlu di Warna merah. jangan merah. Kuning aja kali ya.
Kuning artinya revisi. Oke. Nah ini nanti dibikin narasi Iya, terus jangan ada pengulangan. Oke, siap. Ini juga nanti statistik ini langsung hipotesis ini kan sebetulnya di sini udah ada nih. Sama kan? Iya. Ini kenapa dulu lagi? Ini nggak usah. Ini sama sama yang Iya. tadi. Ini ngomong aja. Koefisien determinasinya sebelum di pengujian hipotesis juga sopir gitu. Jadi sebelum bahas hipotesis bahas ini dulu. Bahas yang benar. Nah baru pembahasan. Nah sekarang kita lihat pembahasan sesuai dengan yang tadi saya bilang berarti ada unsur waknya nggak boleh ada angka lagi. Nggak boleh ada angka lagi, cuma kalimat ya. Jadi untuk penelitian saya menunjukkan bahwa koefisien proporsional memiliki hubungan dengan potensi whistleblowing. Hasil ini sejalan dengan penelitian saya gitu. Hasil ini sejalan dengan penelitian saya dan sesuai dengan teori apa. Terus apa yang harus dilakukan manajemen KPP untuk meningkatkan itu kan? Walaupun hasil penelitian Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Kenapa? Tadi kan dikatakan bahwa hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian. Nah, saat ini misalnya in case bahwa ternyata penelitian belum ada, itu Oh, berarti kalimatnya penelitiannya uncover biasanya pakai bahasanya uncover. Membuka, merupakan penelitian inisial ya, inisial tadi. Jadi membuka bukti empiris mengenai hubungan antara X dengan Y yang sebelumnya belum pernah diuji. Nah, gitu. Kalau belum pernah itu keren itu kalau itu belum pernah diuji itu originalitasnya level Wahid. Wah itu Oke, wah. udah skopus itu kelasnya. Kopis. Udah skopus. Nah ini nggak usah ya. Nggak usah. Jadi wah apa yang dihasilkan mendukung siapa? Why ada unsur why-nya, kemudian what else? Terus kenapa? Terus ngapain? Apa Terus ini apa yang harus dilakukan? oleh B? Iya, ini nggak usah. Jadi nggak perlu langkah. Karena di hasil udah ada angka, jadi pembahasan nggak perlu bahas angka lagi. Bahas hasil aja, bahas ini bahasa. Nah, pembahasan harus kelar. Pokoknya mau kelar gak kelar harus sampai pokoknya gitu aja. Ampun deh, nanti langsung di reject. Tidak apa-apa pengalaman. Rejectin. Pengalaman aja. Nggak apa-apa. Oke, ini penelitian bertujuan udah oke dengan komitmen oke. Sementara untuk hasil itu oke. Untuk hasil masalah oke. Wah, itu kan udah keren kali. Simpulannya doang keren. Nah, keterbatasannya Ibu tambah. Tambah Riset terbatasnya dilakukan hingga tidak bisa digeneralisasi untuk jenis penelitian lembaga yang lain. Jadi ini Makanya- tambahin satu ini lagi. Ya, sama terbatas. Keterbatasan penelitian. Ini udah Sinta 3 lah ini. Yeay. Amin. Ya, gitu ya. Wes, Siapa yang mau lagi artikelnya? Ayo. ingat ya, baper. Dia nggak baper. Awas supaya dia baper. Supaya dia ngaku ya. Boleh. Biar itu. Bekerja menganalisis penerapan standar. Nah, yang ini Bu, yang tentang pengaruh penerapan standar itu nggak boleh ada huruf kapital di awal gitu. Oh ini. Nggak boleh. Ini huruf kecil ya. Saya kalau lagi ngecek artikel orang gitu, saya lihat ada huruf besar-besar di awal kata itu jadi kesel. Kan ngapain sih huruf besar, ini kan bukan judul gitu. Harus reject. Itu tinggal blok aja itu di low bottom.
Riva ini supaya cari-cari perhatian jadi DJ. Kalau DKI nggak apa-apa tuh. Kalau DKI Jakartanya jam 2. Tapi itu perlu ya DKI Jakarta. Iya, kalau itu kan mau wilayah nggak boleh dulu kecil, memang harus lebih besar. Gue mau bahasa Indonesianya kurang dulu. Nah, ini kan enak memang pegawai keuangan jadi sampel penelitian ini adalah karyawan pegawai di mana gitu berjumlah sekian. Jadi kata depannya sampel penelitian ini adalah karyawan pegawai di mana pegawai keuangan di wilayah mana. Sampel penelitian ini pegawai keuangan. Oh, udah ada tuh. Oke. Yang jadi sampelnya belum. Yang berjumlah langsung ya? Iya. Sampel penelitian adalah pegawai keuangan berjumlah gitu misalnya. Oke. Berjumlah 180 orang. Ya. Di wilayah mana? Oh, DKI. DKI. Itu di sampel nggak usah. Nggak usah. Iya. Terus hapusnya sampai ke Pengujian hipotesis menggunakan PLSM dengan bantuan program Smart PLSM. Pakaiannya apa nih? modeling. SEM kan? Saya Teknik analisis berarti bahasanya teknik analisis menggunakan PLSM dengan program Smart PLS 4.0. ini ya, ini dihapus ya. Iya, teknik analisis. Oke, udah ada. Teknik analisis. Menggunakan PLSM dengan program Smart PLS sudah gitu ya. Ini hapus aja. Hmm. Singkat ya. Oke, Jadi ini gitu maksudnya. menggunakan program Smart PLS. Ini nggak usah. Teknik analisis menggunakan Metode kurang. PLSM dengan bantuan Smart PLS. Kan tekniknya PLS. Programnya Smart PLS. Jadi teknik analisis menggunakan ini di sini Smart PLS. SEM bu, PLSM. Menggunakan PLSM. PLSM. Strip. PLS. Pakai PLS kan strip. PLS. Strip. Begitu ya tulisannya? Iya. Enggak. Dengan program apa gitu? Dengan program Smart PLS. SEM. Struktural itu sih SM. pakainya begini. Oke. Biasanya. Dengan program Smart PLS 40 yang belakangnya hapus. Iya. Oh, itu pakai Smart PLS baru. Tadi kerja. Dapat dari mana? Smart PLS baru. Ini hapus belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sumber daya terus geser ke bawah. Daya berpengaruh. Nah, ini sedang hasil penelitian. Memiliki pengaruh signifikan Itu belakang ke Sita, belakang. Andri. Yang baru. Oh iya, Diangkat aja, Bang. baru-baru. Ini berapa habis? Ya, itu Berapa apa biar. Saya kalau ngopi, saya bikin kopi habis itu tidur, nanti bangun lalu minum kopinya. Biasa, saya nggak biasa minum kopi panas-panas. Bisa Bapak tidur setelah ngopi? Nggak ngaruh sih. Mau ngopi sebanyak apapun kalau ngantuk ya ngantuk aja gitu. Iya, kalau ngantuk, ya kalau ngantuk tidur. Orang bilang kan kalau ngantuk olahraga ngopi, ngantuk mah tidur gitu. Jadi kalau ngantuk nggak ngaruh. Mantek Bapak, Pak Sulit namanya.
Saya mau bikin kopi habis itu tidur baru bangun tidur ngopi. Oke, penelitian bulan. Coba Bapak Ibu lihat ke sini, kesimpulan Bu Juni. Itu ada pengulangan hasil penelitian punya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan. Kemudian Memilih pengaruh yang signifikan lagi. iya, ada itu kompetensi sumber daya. Iya. Kok beberapa kali itu? Oh, aku sama Yun. Sama. Oh, pengulangan. Baca keluar. Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh Sama, Yun. signifikan Oh, ada penerapan. kualitas pemerintah keuangan pemerintah DKI Jakarta. Jadi sebetulnya hubungan antara Iya, jadi kayak kompetensi. jadi dia 3 arah gitu loh Pak. Oh. 1, 2, 3 gitu. Jadi nggak. Coba model penelitiannya. Oke, 1 di ke bawah ya. Hmm. Jadi tidak yang ini. Oh, iya. Ya kayak gini loh Pak. Nah, jadi kalau kayak gitu kesimpulan itu langsung dibikin satu baris. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap PP ini dan kualitas. Oh, 1. Ah, Ya, terus yang tidaknya baru. Iya, jadi nggak usah diulang. Oke. Ini nih pengalaman ini penting banget. Bikin modifikasi penelitian tapi hasilnya beda ya. Oke Pak, udah paham tadi aku Iya. di ini ya, aku blok dulu Udah ya. hasilnya ya gitu. Blok dulu, nanti aku ini. Oke. Oke Pak, perlu tambahan implikasinya nggak? Boleh. Oh di situ ya? Ya udah nanti aku tambah. Hasil penelitian ini sebagai informasi awal misalnya. Oke, penelitian, pengembangan kebijakan, Kebutuhan pemerintah. terus kalau sampai saja prediksi dalam akuntansi masih lebih fokus ya, ini udah masuknya kan. Terus kalau Itu perlu nggak sih Pak? ini sebetulnya enggak. Ini nggak perlu ya? Hasil auditnya. Itu masih kedua boleh apa sih? Intinya nanti aku udah tahu kok itu. Nanti ininya nggak perlu. Merah ya Pak? Iya. Merah dulu. Berarti ini nggak perlu juga Nggak nih. usah kalau capek nggak usah. Langsung bahas dari analisisnya dulu. Oke. Nah, ini tadi. Iya. Dinas daerah provinsi DKI Jakarta perlu. Silakan dari kaosnya. Nah, ini nggak boleh. Itu pakai ini ya, pakai apa? Iya. Pakai dulu ya. Kalau pakai dulu dia Ini. menurut dalam kurung Gayatri itu nggak boleh, jadi ibu harus kirim manual kayak gini. Nih. Ini pakai nomor kan? Oh kalau di awal kali. Nggak boleh. Kalau di awal kalimat nggak boleh. Ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini jawabnya. Terus yang bedanya apa? Menurut Rahayu. Nah, itu nggak usah. Di masih menggunakan bahasa sedangkan untuk akuntansi. Sedang menurut komit publik ini nggak perlu nih Pak. Nggak perlu ya? Nah, ini boleh kalau ada perdebatan kayak gini boleh. 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 Tapi nggak perlu yang ada kutipan yang dalam kutipan langsungnya nggak usah. Berarti tutup aja sampai itu ya. Iya. Penelitian bertujuan menganalisis mendapatkan bukti empiris, memperoleh bukti empiris saja. Penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris. Bukti empirinya mendapatkan nggak usah ya. Iya, memperoleh bukti empiris mengenai hubungan dengan pengaruh. Pakai analisis ya, menganalisis bukti empiris gitu nggak? Memperoleh bukti empiris. Penelitian ini Bertujuan untuk memperoleh bukti empiris
mengenai hubungan hukum penerapan standar gitu. Nah, ini judul-judulnya huruf kecil semua. Oke, standar akuntansi gitu ya. Udah. Nah, nanti ditambah fungsi penelitian ini dapat digunakan oleh siapa? Di setelah ini. Nah, setelah ini hasil penelitian ini dapat dipakai untuk siapa kegunaan. Jadi ada tujuan, ada kegunaan. Hasil penelitian ini Bermanfaat untuk siapa? ada manfaatnya juga. Iya, untuk siapa gitu. Harusnya bermanfaat, bisa juga bermanfaat buat siapa. Oke, nanti Nah, tinjauan pustaka terus geser keluar. Itu di introduction itu ya Pak ya? Iya, Pak. Makanya di introduction itu literatur reviewnya memang harus clear gitu. Penelitian sebelumnya harus clear. Revai itu udah lama gitu. ini introduction ini tadi belum Pak, aku belum menyesuaikan. Oh iya, masih padat-padat nih. Hipotesisnya disesuaikan format yang tadi. Metode sampel udah ya, yang tadi ya. Pengukuran kuesioner Udah. yang tadi. Keraba alfanya dilaporkan. Ini tadi. Nah itu ya. Udah. Ya hasil validitasnya. Ya. Kalau validitas kalau pakai PLSM ya memang pakai validitas gitu. Memang outer model kan validitas. Jadi udah evaluasi outer model, inner model, baru pembahasan. Oh, ini tadi dihapus. Iya yang MM ini harus. Langsung hasil ya. Tadi aku udah menemukan tadi lupa. Bagaimana caranya baca upload ini? Nyesuaiin template itu setengah jam juga Bel. Iya. Waktu kita maksimal 2 jam lagi. Iya. Sekarang jam setengah 3. Ayo main di jurnalnya sekarang sambil perbaikannya nanti di jurnalnya. Kalau enggak ada mau diskusi. Oke, Bapak Ibu silahkan ke web Sinta. Ya. Ke web Sinta. Nah, ini ke web Sinta ini kalau yang isunya tentang akuntansi, nanti main ke web Sinta, habis itu pilih yang source, pilih jurnal. Kan di sini kan akuntansi keuangan nih. Ah, berarti ini filter. Nah, Bapak Ibu sekarang mau targetnya Sinta berapa? Kita pakai Sinta 3 yang di tengah gitu. Kita pilih di sini misalnya akuntansi. Itu filter yang gampang. Filter. Orang hijau. Nah, ini filter di setting begini, habis itu filter. Nanti diketik di sini settingnya pilih akuntansi misalnya. Di atas itu di Minta 2. Tadi Mbak Tanya Pak. Source dulu, Bapak. Oh, klik source. source. Source jurnal. Source dulu, terus jurnal. Source jurnal. Jurnal terus baru. Iya, sinta.kemdikbud.go.id. Nah, pilih source jurnal, habis itu pilih filter, nanti targetnya mau Sinta berapa? 3. Kita di sini settingnya 345 lah ya. 345, pilih filter jurnal, habis itu diketik di misalnya akuntansi. kalau langsung di subject area bisa. Boleh, tapi terlalu global. Terlalu global. Mendingan langsung nama begini nih. Setelah difilter Sintanya, ini tinggal diketik aja nih. Ketik sama jurnal ini Sinta 3. Kalau yang mau Sinta 3 sok, tapi saran saya Sinta 4. Pak Hendrik, ada masukan nggak Pak untuk yang banyak kualitatif itu jurnal Sinta 2 apa ya? Kalau Sinta 2 ya? Nah, selain Java, jurnal multivariat kan kualitatif, tapi cuma satu itu. Saya lihat di beberapa jurnal Sinta 2 kualitatif banyak. Jurnal akuntansi keuangan JKP. Kayaknya nggak ada masalah. Nah, kalau sudah ketemu jurnal yang disukai,
Coba Bapak Ibu pilih salah satu jurnal yang disukai. Nanti saya kasih lihat cara cari ini nih. Jurnal aksi ini. Bengkulu. Kalau yang mau pakai keyword keuangan, silakan keuangan. Bukan dulu ya. Jangan begini dong. Saran saya cari jurnal yang domisilinya luar Jakarta. Luar Jakarta. Karena kecenderungannya begini Pak, orang Jakarta pilih yang dari luar Jakarta. Orang luar Jakarta misalnya dari Malang, dari mana ya pilih ya di luar gitu. Karena diversitas Bu, jadi penulisnya dari berbagai provinsi. Jadi itu boleh. Ini Muhammadiyah Metro nih misalnya. Kalau sudah ketemu yang naksir, ini tinggal main ke websitenya di sini nih. Coba kita main ke websitenya. Waktu kita mau 2 jam Ayo. untuk submit. Silakan pilih satu jurnal langsung sesuaikan template. Kalau sudah ada ketemu jurnal, ini template-nya pasti ada di sebelah kanan. Ini di-download aja. Nah, ini tinggal sesuaikan aja, masukin yang artikel yang tadi itu. Tapi masing-masing silakan pilih jurnal yang disukai aja. Submit aja apa adanya nggak apa-apa, paling di reject kan. Di rejectnya nggak apa-apa, sakit hati. Saya sambil makan pisang. Oh, jurnal saya. Gimana tuh Mas Erik? Ya, submit jurnal saya. Berarti ikut yang saya dari Bapak dong? Sekarang main ke webnya aja. Ini Pak, ini. Yang ini apa yang ini? Template saja. Tidak mencakup Mas. Kalau untuk tahu yang salah itu di mana? Kita dapat. Berarti aku sudah tahu. Karena emang belum dikirim semua ya yang saran baru yang itu soalnya di tanggal 25 punya maksimum Akurasi. Oh iya, kan ada yang mau tanggal 25 bayar yang yang 25. Iya. Itu sebagian dari kirim yang mau deadline kita pilih. Iya. Oh, itu kan belum jurnal ini. Sekarang enggak. Biayanya kan mahal dan semua punya ke jurnal. Ambil yang luar Jakarta. Jalannya mau luar Jakarta. Ada yang mau deadline kira-kira tahun depan baru kita belum nanti di langsung ke itu mudah-mudahan hal besok ada titiknya strategi dari dia. Itu kan pokoknya
Tapi lo jangan main bahasa, bakal di-reject. Sebelum submit cek dulu artikel publikasi. Revisi. Revisi. Kemudian bisa pakai Indonesia Apa buka apa? Yang di bagian kanan. Spesial. Standar itu. Kayaknya spesial. Nah, Spesial Surabaya. Ini berarti kan kita nggak satu dulu dong. sudah 4 ya sudah. Yang mulai dari ekuitas. Oh, ekuitas. Oke, langsung aku copy paste Itu juga Pak. Ekuitas, Stesia kan? Enggak, Stesia itu nama kampusnya. Ekuitas. Itu punya kelas spesial. Isu kan? Pokoknya Apa kita bayar dulu? Bapak suara soalnya nggak kedengeran tadi. oh nggak kedengeran. Ditaruh di. Oh, aku bantuin ya Pak. Masuk kantong aja Pak, kita pulang bawa. Nah, ada nggak? Ini Pak judulnya gini aja Pak. Kan ini bacaan, Iya. tadi kan nilai SEO, saya kan Iya. sini aja ya. Kok pas banget Ibu ya pas dapat dulu saya. Coba ada nggak Bu template-nya? Oh di kanan nggak ada. Cari jurnal lain aja Bu. Yang Aku tadi milihnya bukan sektor publik, ada di kategori kanan. oh, wah Medan Area ini kena 1 juta kalau apa 750 gitu. Kampusnya itu kan kampusnya Universitas Medan Area tuh. Aku saya pendahuluan belum Pak. Iya. Pendahuluan saya yang ini pas yang Boleh sesuaikan template aja dulu. Kalau jurnal kan katakan ada yang setiap saat langsung bisa terbit, yang online itu caranya gimana di sini searching di sini tadi. Langsung maksudnya Ada yang model dan jurnal yang online dan terbit bisa setiap saat berapa periodik gitu kayak Spotify. oh iya, enggak semua jurnal Pak, enggak kelihatan ya. Maksudnya enggak kelihatan. Yang metode continuous namanya. Iya. Jadi enggak perlu nunggu di belakang gitu. Kesian orang disuruh nunggu. Nah itu Cara tahunya gimana? enggak bisa tahu, harus cek. Biasanya di webnya ada tulisan dia pakai metode continuous misalnya gitu. Nah itu. Tapi kalau nggak ada tulisan itu biasanya enggak. Jarang Pak yang pakai metode itu. Jarang ya. Ya. Saya aja yang pakai itu. JMSAB. SAB. Iya. Jurnal Manajemen Strategi Aplikasi Bisnis JMSAB. Sinta 5 Bu. Atau Sinta 3 biar ini. Jangan yang bawah nggak usah difilter, yang Sintanya aja. Di search-nya itu ketik apa jurnal apa gitu. Nama keywordnya keuangan misalnya.
publik. Oh, sektor publik. Nah, Iya, susah loh dapetnya. boleh nggak? Itu Medan tadi Pak. Oh, bisa Tuh Sinta 5 nggak ada kan? Sektor publik, iya. Template ya Pak, jurnal template. Jurnal mana? Sinta 4 ya? Kalau nggak ada keterangan, Pak, kalau yang jamin Sejuta. Enggak apa, enggak jamin lulus. Enggak, cuma dipercepat aja prosesnya. Tapi enggak jamin. ini mahal ya, juta. Kalau EPC-nya 500 standar. Itu 500. Tapi kalau kita agak cepat kan bayarnya sejuta tuh. tapi kalau kamu Tapi Sinta 4 gitu. Sayang kalau bayar sejuta Sinta 4. Karena untuk Sinta 4 itu sejutaan itu ya Sinta 3. Sinta 3-an. Itu sayang Pak. Cari mendingan. Yang juga harus kita berpikir Bu. karena berpikir banyak makan jadinya. Itu namanya hasrat khusus. Ketika saya search investasi ini tadi 345 ya. Oh. Jauh aja kode. Apa di keuangan ya? Ya keuangan coba. Karena biasanya kan mirip-mirip tuh yang keuangan. Pokoknya submit aja, ntar di reject nggak apa-apa, ntar submit lagi. Pokoknya yang penting submit. Jadi tahu, iya jadi tahu. Ngerasain kan di reject kayak mana rasanya gitu. Ini kan mau melihat Sinta 2 jurnal apa saja. Misalnya akuntansi ya Pak. Oh, di filter dulu Bu. Ya, udah Pak di filter. Oke ya, filter. Ketik akuntansi, enter habis itu. Nah itu. Ada Ukurannya apa? Batas halaman, batas kata ya? Kata, jumlah kata. Tapi di kita biasanya pakainya halaman, tapi kalau aslinya sih kata, Pak. 9.000 maksimal. 9.000. Kira-kira berapa halaman? 12 kalau 9.000. Maksimal. Iya, paling banyak. Standarnya biasanya 6.000 sampai 9.000 kata. Sekitar 8 sampai 12 14 halaman. Gitu. Bapak filter dulu. Bapak targetnya Sinta berapa? Manajemen. Itu ekonomi humaner itu nggak usah. Kita langsung target nama aja gitu, nama jurnal. Pilih filter. Itu Bapak ketik manajemen enter. Ini di sini. Manajemen enter. Tapi belum ke enter. Coba manajemen enter. Enter jangan klik enter. Nah. Tuh. Nanti masuk ke ininya di websitenya, masuk ke websitenya dia. Itu pilihan website. Nah, Sinta 3 itu Pak. Ini template-nya berarti nanti menyesuaikan dengan di sini gitu ya Pak. Wah, ini Template ya Pak. ini calon Sinta 2 ini Pak. Oh, ketinggian dah. Iya. Calon Sinta 2. Habis Pak Henry udah ngomong gitu. Oh, ini calon Sinta 2. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di jurnal itu ada keterangan, misalnya dia Sinta 3, tapi ada keterangan terindeks DOAJ, itu calon Sinta 2. Pasti Sinta 2 nanti. Terindeks DOAJ. DOAJ, itu pasti jadi Sinta 2 nanti. Satunya Dewa Penyelamat.
Yang Dewa aja pasti jadi Sinta 2 nanti. Kalau Sinta S5 apa tuh, Pak? Sinta 5 itu. Sebelum submit cek biayanya supaya ada, soalnya yang Sinta 4 pun bayarnya 1 juta. Jadi harus dicek teliti dulu yang EPC-nya berapa. Kalau untuk Sinta 4, Sinta 5 itu standarnya kalau untuk Sinta 4 itu biasanya 500.000. Jadi kalau 1 juta lebih ya cari jurnal lain aja. Iya, 7,5 itu Sinta 3. Sinta 3, Bu. Sinta 3. Ini mah keren. Untuk tagihannya 1 juta. S2 accredited itu apa ya? Sinta 2. Sinta 2. Oh, dipikirnya S5 apa gitu ya. S5. Tuh kalau akreditasi bisa naik gitu, Bu. Nah, kalau nggak ada harga ini yang ngeri-ngeri sedap. Oh, ini bola Warman. Submit aja, ntar saya ngomong ke editornya. Jangan ikutin semua. Sinta 3 itu, Pak. Itu saya kenal editor in chief-nya, itu teman saya itu. Coba Bapak lihat yang editorial timnya. Nah, saya kenal tuh sama Pak Irsan. Iya, pernah nulis bareng juga soalnya. Ini kalau saya nggak salah ini kena casnya 500 ya. Kalau nggak salah 500. Kampus negeri biasanya memang fee-nya nggak kelihatan, Pak. Tapi begitu kita submit nanti ketahuan berapa bayarnya. Nggak kasih lihat di sini. Terus juga harganya nggak. Tapi standarnya 500. Kalau negeri di sininya nggak kelihatan. Sinta 3. Pokoknya kalau Sinta 3 biasanya 750 sampai 1 juta. Sinta 4 itu 500 biasanya. Iya, Sinta 2 mulai 1,5 sampai 2,5. Ya, sampai 2,5 itu Sinta 2. Wah, itu nggak usah. Kalau Ibu pakai apa? Saya pakai SPSS. Kuantitatif berarti kan? Udah, akhirnya kuantitatif. Tapi yang di sini apa metodenya? Oh, dikosongin juga nggak apa-apa. Pak Henry ya, kita nggak boleh coba-coba katakanlah satu aplikasi. Nggak boleh. Beberapa juta, tapi yang diterima yang mana? Itu nggak boleh. Wah, nggak boleh itu. Nggak boleh, Pak. Namanya usaha gitu. Itu iya kayak mancing gitu ya, melempar ya. Pesona, Pak. Heeh. Kayak gitu, pesona. Mana yang direspon? Ada palu belum Pak? Heeh. Boleh begini Pak, kalau mau kayak gitu, tapi artikelnya dimodif gitu. Jangan sama persis, jangan artikel yang sama persis Bapak kirim berulang-ulang. Modif aja dikit-dikit gitu. Modif dikit-dikit kirim. Pak, Nggak usah pakai Garuda. Kalau gratis ya, Pak? kalau Garuda kan itu apa namanya yang website Garuda. Kita fokus ke Sintanya aja. Ini Ibu tinggal ketik namanya di sini, enter. Udah akuntansi. Jurnalnya gratis ya, Pak? Ada dong artikel purchasing charge-nya ada. EPC itu kanan. EPC. Kalau studi kasus kualitatif, Bapak kualitatif bukan? Oh jangan. Jadi apa? Langsung aja studi di mana gitu, jangan pakai kasus gitu. Nggak pakai kasus.
Soalnya studi kasus itu kualitatif biasanya. Saran saya kalau di judul nggak perlu pakai beginian, Pak. Oh gitu? Nggak usah. Nggak usah ya? Nggak usah. Oh. Karena itu justru dari judul orang itu Bapak memperkecil skop penelitian Bapak sendiri. Oh cuma di sini risetnya. Oh gitu. Nah, makanya jangan dimasukin. Jadi gini aja, preferensi selalu menulis di soal. Di wilayah mana gitu, Jakarta misalnya gitu. Biar kelihatannya kan wow Jakarta gitu. Nah, preferensi siswa SMA di Jakarta gitu misalnya dalam memilih. Nah. Oh gitu. DKI ya? Iya di DKI Jakarta. Dalam memilih perguruan. Nah gitu. Nah iya. Ya berarti kalau kayak seperti ini langsung aja dibuang. Ininya nggak boleh ada tempatnya kan kecil. Iya. Jadi hanya sampai di sini aja kan. Iya sampai begitu aja. Di sini aja dia. Nah gini aja kan. Nggak perlu pakai nama PT, nggak boleh. Tapi kalau di abstraknya dicantum. Boleh. Nama PT-nya inisial aja Pak ya. Takutnya ada konflik interest nanti orang PT-nya nggak suka. Oh di sininya berarti di abstraknya hanya inisial saja. BN aja PT BN, ini Bina Nusantara kan. Nah, BN aja PT BN. Karena kalau di etika publikasinya, kalau Bapak nampilin label harus punya izin tertulis dari PT-nya. Karena PT itu kan label orang. Oh, gitu ya. Perusahaan. Gitu. Takut kena copyright gitu. Kalau misalnya di salah satu perusahaan di Jakarta gitu. Boleh. Oh, gitu. PT DN bergerak di bidang apa boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan nama lengkap Pak ya. Takut dituntut nanti kita. Kalau di jurnal. Pak ini kan branding itu nggak banyak. Yang tadi saya coba download yang Serambi. Bisa ibu itu bisa tuh. Nah itu download tuh. Nggak keluar ya. Oh maksudnya ke sini. Iya udah ke download masuk ke folder ya. Kenapa Sinta? Wah, ibu mendingan langsung menyesuaikan dengan template jurnal aja. Jadi nggak usah pakai ini lagi nih. Nah, pilih jurnal aja langsung di web Sinta, nanti langsung masukin ke web ke template itu. Bukan, maksudnya judulnya ini kan tadi katanya Nggak boleh kata pengaruh. terus bagaimana kira-kira nih? Kualitas audit ya. Oh, di depan kualitas audit aja dulu. Coba ibu ketik kualitas audit. Atau begini Bu, jadi model hubungan antara bla 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 dan kualitas audit gitu. Oh model hubungan ya. Jangan Jakarta Utaranya, jangan di Jakarta Utara. Lokasi nggak usah. Nggak masalah kalau skripsi. Beda. Tapi kalau untuk kita publikasi, kalau kita masukkan nama wilayah itu justru mengecilkan skop kita di mata pembaca. Oh, cuma di Jakarta ternyata gitu. Padahal riset kita besar gitu, tapi karena kita mengecilkan sendiri itu enggak. Jadinya orang nggak tertarik. Nggak pakai terhadap, pakai dan. Dan semua aja dihubungkan semua aja. Dan pengalaman dan kualitas audit. Nah, jadi nggak pakai. Beda bikin judul skripsi sama jurnal artikel jurnal beda. Kalau judul skripsi kan kita biasa pakai format pengaruh bla bla itu memang boleh kayak gitu. Tapi kalau untuk jurnal ini kan dia
bukan formal kayak skripsi gitu. Justru judul yang menarik itu yang menarik buat menarik pembaca. Iya, thumbnailnya harus bagus. Makanya dibikin menarik semenarik mungkin. Disertasi modelnya kayak jurnal. Iya. Kadang-kadang cuma global nggak ketahuan itu disertasi boleh. Tapi kalau skripsi sih memang harus yang model begitu, pengaruh apa itu skripsi. Bisnis manajemen analisis jurnal. Sunan Muria Kudus. Cinta berapa itu, Bu? Pengaruh audit operasional dan pengendalian internal terhadap kualitas pelayanan. Ini tadinya mau masuk ke jurnalistik, Ah. nggak bisa. Pengaruh audit operasional dan pengendalian. Oh ya, berarti kualitas pelayanan. Kalau saya itu selalu dari yang Y-nya dulu saya. Oh iya. Determinant of kualitas pelayanan. Oh iya. Bukannya X juga. Enggak. Kalau dia ada senyum-senyum itu udah Orang biasanya Y-nya dulu. Kalau untuk jurnal Y-nya dulu. nih. Oh jadi kalau jurnal gitu Pak. Iya, Y dulu. Oh jurnal. Boleh Y dulu, boleh X dulu, nggak ada masalah. Tapi kalau saya lebih seneng Y-nya dulu. Kualitas pelayanan apa? Nah, ini kalau ini determinan kualitas pelayanan. Determinan kualitas pelayanan. Determinan itu kan penyebab. Kalau hasil kayak gini ada banyak tabel. Ini ada 8 peristiwa. Nggak boleh lebih dari 1 halaman, Pak ya, tabel. Nah itu gabungin gimana ya? Nggak usah digabung, ini jadi lampiran aja. Jadi appendix nanti. Jadi kalau tabel nggak boleh ditampilkan lebih dari 1 halaman. Iya. Kalau lebih dari 1 halaman harus kita jadikan appendix. Jadi untuk lampiran. Lampiran. Oh, di juga ada juga lampiran boleh. Boleh. Karena kalau kita Terus berarti 3 kali 8. 8 dikali 3 bank lagi. udah banyak bener. Lagi event study. Jadi lampir-lampiran. Kalau atau Bapak ini aja Bapak cut aja. Cut aja. Ini ngekatnya apa ini maksud? Karena ini jelasin kan saya 91 hari. 45 kan 91 hari itu 45 hari untuk sebelum pengumuman merger, 1 hari untuk pas pengumuman merger, 45 hari setelah pengumuman merger. Nah, itu 8 kali peristiwa. Atau bisa nggak Bapak bikin bentuk grafik nih? Dibikin grafik gitu. Jadi Berarti ini aja. jadi nggak usah tabel grafik. Makanya ini agak Wah iya. Nah ini yang tadi ini cara gabungnya gimana ya? Wah lebih kayak gini nggak bisa ini. Harus jadi lampiran. Grafiknya ada apa grafik aja? Grafiknya aja berarti. Jadi appendix. Iya aja grafiknya aja. Kalau grafik kan nggak terlalu banyak. Appendix itu maksimal berapa? Kalau lampiran bebas, mau berapa aja bebas. Tapi prinsipnya kalau tabelnya sudah kepanjangan harus jadi lampiran. Nggak boleh lebih dari 1 halaman. Ini untuk kan studi kasus, jadi di situ. Nggak usah pakai studi kasus. Studi kasus pada PT-nya nggak usah. Jadi ini aja. Determinan kualitas laporan pelayanan berdasarkan gitu. Ntar dulu. Gini aja. Ini aja nih yang ditampilin. Nah, data yang lengkapnya kan yang di tabel ya. Iya. Nah, ada tabelnya jadi lampiran. Ini nggak apa-apa nih ditampilkan. Tapi ada 8. 8 grafik. Pilih aja salah satu, jangan semuanya. Gimana? Tapi ngejelasin itu Satu-satu ya. Iya. Kalau nggak begini, tampilin satu jelasan di bawah, tampilin lagi satu, ditampilin jelasan. Begitu ngejelasinnya. Boleh kalau diulang gitu. Yang penting jangan bareng Pak ya. Grafik satu ditiban terus nggak boleh. Jadi grafik penjelasan, grafik penjelasan, grafik penjelasan boleh. Ininya aja ada 8. Berarti kan ada 8 grafik dikali 3.
8 kali 3, 20. Kebanyakan itu Bapak ringkas lagi tuh, jangan periodenya berarti atau dikurangin atau gimana ya? Kalau periode dikurangin lagi berarti malah lagi. Wah, iya. Wah, jangan deh. Tapi ada kalau di jurnal itu biasanya gambar itu maksimal 6, Pak. Ada yang 4, cuma maksimal 4. Tabel itu biasanya 5 bolehnya. 5 tabel. Nggak boleh terlalu banyak gambar, nggak boleh terlalu banyak tabel. Misalnya kalau saya ini kan udah selesai ya. Udah selesai. Terus dengan topik yang sama tapi dengan perusahaan yang berbeda bisa nggak? Bisa aja. Nah, soalnya ini ada 3, berarti 3 perusahaan. Iya, mestinya 3 dipecah 3 gitu. Dipecah 3, bisa itu. Bisa. Tapi isinya dimodif. Iya, tapi ini Bapak bahasa ini langsung 3-3-nya bahas satu-satu gitu. Bukan digabung. Enggak, satu-satu. Berarti kan bisa. Bisa, berarti satu aja yang dibahas. Jangan 3, satu aja. Di judulnya berarti cuma 1 perusahaan aja. Jangan 3-3-nya, 8 kali 3 kan. Iya, berarti di metode satu langsung PT-nya. Perusahaan apa gitu periodenya. Udah langsung misalnya kita nyebut BCA nggak apa-apa kalau di sampel itu nggak apa-apa. Tapi jangan di judul, Pak ya. Iya, nggak di judul boleh, tapi kalau di metode boleh. Terus kalau mau terbit lagi dengan yang topik sama kan kalian udah perusahaannya beda kan? Boleh pakai perusahaan beda, tapi pasti introduction segala macamnya kan harus dirubah. Iya. Dimodif. Dimodif sedikit-sedikit. Boleh kayak gitu. Ini Bapak kurangin, jangan kebanyakan gambarnya. Iya. Izin tanya lagi Pak Hendro. Kalau yang kuantitatif kan sudah disediakan, ada campuran. Ini saya kemarin ngirimnya yang kualitatif, saya agak kebingungan untuk metode. Kualitatif berarti cuma penjelasannya cara kalau Ibu pakai mengumpulin datanya pakai apa. Kalau pakai wawancara, terus narasumbernya siapa, kriteria narasumber apa. Ini nggak boleh Bu ya. Ada menurut siapa, metode deskriptif nggak boleh. Nggak boleh ada definisi. Metode nggak boleh ada definisi. Nggak boleh. Gitu. Narasumber ya kriterianya apa gitu. Boleh itu, yang ini boleh nih. Nggak boleh terlalu langsung aja studi pustaka melalui apa gitu. Jadi nggak usah dijelasin. Penelitian lapangan langsung jadi 1 paragraf aja nih, 1. Wawancara interview. Dijelaskan konservasinya apa. Ini untuk rumah sakitnya disamarkan atau gimana, Pak? Rumah sakitnya boleh disamarkan aja terusnya untuk aman. Jadi boleh pakai XX gitu. Iya. Ending analisisnya bagaimana, Pak? Ibu pakai apa ini? Deskriptif kualitatif kan? Iya. Kalau deskriptif kualitatif nggak usah ada technical analysis juga nggak apa-apa, langsung hasil aja. Langsung hasil. Kalau di jurnal itu misalnya ada 2, ada grafik, ada tabel atau grafik atau dua-duanya. Tabel dulu biasanya, tabel baru grafik. Kita pilih salah satu nggak apa-apa. Urutannya boleh pilih salah satu, tapi kalau biasanya urutannya itu tabel baru grafik gitu. Tapi kalau punya Bapak tabel mau pilih grafik ya nggak apa-apa, tapi urutan penempatannya biasanya tabel dulu baru grafik. Karena kan tabel itu di dalam grafik ada. Jadi kalau pilih salah satu nggak apa-apa. Nggak masalah. Pilih salah satu menurut saya yang kalau tabel Bapak kan kepanjangan tuh, mendingan grafik 1. Iya, lebih detail tabelnya nanti Bapak tinggal bilang lihat di lampiran gitu, masukin di lampiran tabelnya. Iya, pendek. Gitu. Saya mau nanya dulu Pak yang ini, biar nanti bisa pelan-pelan lanjutin. Penulisnya bertujuan mengetahui tingkat. Iya. Iya, oke. Abstrak nih. Ya, abstrak Pak. Terus kalau yang misalnya ini kan ya, saya yang ini Pak. Nah, kalau yang pendahuluannya ini gimana Pak? Kan saya belum diinin. Fatwa, gap analisisnya mana punya Ibu? Yang penting ada gap analisisnya. Ini nggak perlu nih. Oh, itu nggak perlu. Nggak perlu. Ini kan sejarah nih. Ya. Ini nggak perlu juga nih. Ya, yang atasnya juga ada ya. Langsung gap analisis, riset sekarang itu hasilnya apa, kekurangannya apa, Ibu menutupi kekurangan.
Makasih ya Pak. Ya. Ya, bentar. Ini kalau introduction ada, tadi saya udah tanya ini sebetulnya introduction ada akademik tapi cuma kayak gini aja. Cek ke Pak. Ini apa ini? Ini itu Pak hasil Wawancara ya? hasil untuk analisis ini. Wah, ini Ibu jangan dibikin tabel kayak ini, pasti nggak kebaca. Jadi mendingan dijelasin satu persatu aja ya. Yang ini tentang apa nih? Ini kondisi, berarti nanti Berarti kondisi dijelasin satu-satu. Kriteria. Kalau tabel begitu, ini ditampilin di PDF juga nggak kebaca ini orang kekecilan gitu. Mendingan dijelasin satu-satu. Izin di ini Pak. Saya agak tadi jujur aja kata saya ngambil kualitatif agak bingung dari penjelasan ininya. Oh iya, sama aja sih sebetulnya Bu. Kerangka konseptualnya kalau kualitatif nggak perlu ada juga nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Jadi nggak usah. Nggak usah. Kalau metode kan cuma cara ngambil data, narasumber, semua. Hasil analisisnya sesuai dengan tujuan Ibu. Jadi di tujuan Ibu itu mau meneliti apa, poin-poinnya itu nanti harus sama dengan hasil dan pembahasan. Gitu. Coba introduction. Tujuannya apa tadi? Kalau gambar kerangka konseptual boleh masuk Bu? Kalau kuantitatif boleh masuk, boleh enggak? Boleh. Mana introduction-nya? Tujuannya apa ini Bu? Untuk mengetahui, oh iya deskriptif, kualitatif lah ya. Standarnya apa gitu standarnya sesuai dengan hasil pembahasan tadi, yang di tabel Ibu tadi itu. Nah ini dijelasin juga di sini. Jadi kita mau tujuannya mau mengevaluasi apa, mulai dari apa. Tadi ada berapa poin yang di tabel tadi Bu? Ada standar proses, ada apa tadi? Harus masuk di introduction. Kalau ini sebetulnya nggak perlu literatur review Bu, kalau kualitatif nggak perlu, langsung metode. Karena kan kualitatif. Mau ditambahin teori apa yang mau ditambahin? Tapi standar proses definisi boleh, kayak standar mutu misalnya boleh ya. Ini apa ini? Nggak usah, audit manajemen mah nggak usah, terlalu umum. Ini tahapannya nih Pak. Ini tahapannya yang tadi itu dapatnya. Tahapan audit manajemen. Ya ini boleh karena ini kan sesuai sesuai hasil ya. Ini guna yang tadi hasilnya ini gunakan ini Pak. Oh iya. Ini dan sebagainya ini. Iya. Berarti poin-poin ya boleh itu. Elemen ini kriteria. Iya. Ya ini menggunakan ini yang tadi. Jadi ini aja. Iya ini aja yang dipakai nih. Yang dipakai ini aja. Kemudian ekonomisasi ini. Kok ini apa ini? Pelaksanaan persediaan. Oh. Ini terkait dengan fungsi persediaan. Kalau menurut saya ini mendingan Ibu taruh di pembahasan deh. Jadi literatur reviewnya ini aja yang proses, yang ini nanti masuk di pembahasan dicampur sama hasil penelitiannya. Pembahasannya Ibu ketika bahas persediaan yang terjadi di situ seperti apa gitu. Jadi langsung dicampur. Jangan dipisah. Nah, untuk yang persediaan, ini kan ada juga Pak yang di pembahasan. Ini berdasarkan PMK nomor 72. Ada 9 aturan. Nah, ini makanya saya bilang ini dengan Ibu pindah ke pembahasan. Gitu. Jadi di mix sama pembahasan aja. Ya. Nah, ini dia Pak hasilnya Pak. Hasil pembahasan itu ini. Ya audit ya. PMK. Kemudian hasil langkah audit itu ini yang 7. Yang 7 tadi ya. Ini hasil dan dijelasin satu-satu ini nanti. Iya. Oh itu aja. Ini kayak ini yang tadi berarti yang apa tadi? Ini auditnya Pak. Ikutin aja tuh. Oh coba terus ke atas tadi Bu. Yang maksudnya yang mau dipindahin ke itu tadi. Itu nah ini nih. Itu yang teorinya, dasarnya. Iya. Ini jadi begini. Hasilnya seperti apa nanti Ibu mix saja sesuai dengan PMK sekian-sekian atau tidak sesuai dengan PMK sekian-sekian. Jadi maksudnya ini jangan jadi masuk literatur review, digabung ke pembahasan. Jadi dari hasil di lapangan itu nanti tinggal Ibu sesuaikan sesuai nggak dengan yang ini. Jadi nggak usah literatur review di situ. Ini nanti PMK-nya di atas ya. Kemudian nanti ini jelasin standarnya dulu, standarnya apa, hasil kita seperti apa. Iya. Hasilnya ini, kemudian nanti tahapan
tahapan untuk auditnya ini. Tahapan. Pokoknya tampilin standar hasilnya seperti apa. Kemudian baru nanti masuk ke sini. Iya. Satu-satu tapi jangan ditampilin ya? gini Bu ya. Iya. Enggak kebaca soalnya. Alhamdulillah akhirnya. Kualitatif ya. Tadi yang tadi dibicarakan banyak tabel ya. Kalau saya lampirin apa ini gimana? Tabel-tabel seperti ini. Itu kayaknya harus dibikin tabel apa memang bentuknya? Jadi kita membuat laporan laba ruginya. Ada berapa tabelnya? Tabelnya nggak boleh begini ya. Tabel 4, sekian nggak boleh. Mulainya dari 1, 2, 3, 4. Boleh-boleh aja sih kalau laporan tabel. Cuma jangan terlalu banyak, maksimal 5 tabel. Kalau di atas 5 masuk di lampiran. Masuk di lampiran. Ada di situ ya. Berarti kita hanya jelaskan ini kontennya aja ya. Yang utamanya aja. Pokoknya kalau terlalu banyak tabel, pilih yang utamanya aja yang ditampilkan gitu. Jadi jangan semuanya. Kita hanya menjelaskan isi tabel aja di. Disesuaikan. Karena setiap jurnal beda-beda sih. Ada yang maksimal sekian tabelnya. Nanti tabel yang nggak dicantumin ini kita masukin di lampiran. Lampiran, appendix ya. Kalau kualitatif metodenya yang Bapak tentuin itu cuma ininya aja Pak, prosedur pengambilan data. Metode pengambilan datanya apa? Misalnya melalui observasi langsung dan wawancara. Pengukuran nggak pakai kalau kualitatif, nggak pakai. Teknik analisis triangulasi atau apa gitu, sesuai dengan yang kualitatif. Jadi simple, kalau kualitatif itu cukup 2 paragraf biasanya. Prosedur sampel sama pengambilan datanya gimana, penentuan narasumbernya seperti apa. Pengambilan data, penentuan narasumber, dan metode pengumpulan datanya melalui apa? Wawancara, metode pengambilan data. Enggak boleh. Iya, beda. Audit manajemen atas fungsi pengelolaan persediaan obat. Ini kan katanya nggak boleh, jadi masa seperti itu aja. Audit manajemen atas fungsi pengelolaan persediaan obat. Fungsi pengelolaan obat. Fungsi pengelolaan persediaan obat. Audit manajemen. Atau tadi sih saya coba ini lagi evaluasi audit manajemen atas fungsi apa pada fungsi? Oh, pada fungsi ya? Iya, pada fungsi. Pada fungsi pengelolaan persediaan obat rumah sakit gitu. Rumah sakit aja. Kayaknya nggak menarik ya Pak? Persediaan obat rumah sakit. Emang belum ketemu kata iklannya nih audit apa ya? Atau evaluasi gitu Pak? Coba Ibu ke Google Scholar deh, ke Google Scholar. Audit manajemen gitu, pakai keywordnya manajemen audit hospital gitu. Nanti ketemu ide ininya. Ke Google Scholar. Ini ada nih kelihatannya 5. Sinta 5 nggak apa? Dari kampus mana? Dari Stay. Oh, Stay. Kan tadi gue udah bilang Stay, Sinta 5. Kok udah bagus tampilannya, saya nggak lagi. Sinta 5. Iya Bang, Sinta 5. Lagi orderan lagi. Ayo submit Sinta 4, Sinta 5 aja. Kalau template kan sebentar, setengah jam beres.
belum ngerti apa masih bermasalah dengan ini ya, registrasinya ya. Tapi kalau siang kayak gini, jangankan ibu, saya aja nggak bisa login. Yang bapak yang udah pasti bisa login ya. Tapi kalau malam saya di PC bisa login. Kalau malam ya. Coba saya tes lagi nih. Kalau siang-siang kan padat bu, kadang-kadang nggak bisa login. Masalah saya di registrasi, mungkin di malam registrasi. Tapi kalau ibu misalnya udah gini, udah registrasi, ternyata udah terregister, pakai email baru aja, pakai email yang lain. Registrasinya pakai email yang lain. Misalnya juga pakai yang lain. Kalau username, username tuh. Username. Tapi yang bermasalah username aku udah sering kepake gitu. Kalau username, kalau ganti aja, kalau username tadinya nanti paling desevaluasi itu nanti dia kalau ada yang kurang dikembalikan. Tapi saya lihat nggak ada yang kurang, itu pasti lolos saja desevaluasi. Ada isian ya Pak ya? Ada borongnya. Kalau isian bapak isi aja. Paling nanti saya ajuin sudah berapa ya? Sinta 4 lah ya. Iya, beruntungnya kan 5 kayak bapak. Sinta 4, saya ngajuin Sinta 5. Saya dari awal udah ngajuin Sinta 5. Iya, kita coba Sinta 4, nanti dapat Sinta 5 ya. Iyalah, kalau PKM nggak bisa gede-gede Sintanya. Nanti coba ya Pak. Coba ntar malam. Saya semalam nggak bisa nih. Tapi lupa, saya pengennya ibu gitu yang punya akun, jadi ibu tahu gitu cara ngeborangnya, tahu gitu. Tadi pikiran saya gitu, oh ternyata udah normal, ya udah deh besok sekalian gitu. Ternyata siang nggak bisa juga. Makasih ya Pak. Cuma malam-malam saya nanti coba gitu, kalau bisa ibu daftar register aja biar saya pandu gitu. Soalnya sayang kalau ibu nggak nyoba gitu. Iya Pak. Kabarin kok aku bang bapak. Kalau malam saya cek bisa, nanti saya kasih kabar. Bu, bisa bu. Sok. Kira-kira teman-teman bisa ngapain sekarang ya Pak? Bisa lah. Ya? Bisa lah. Dikoreksi lagi sama Pak Erik. Bisa. Orang kalau sudah selesai sesuai template, kan tinggal register, submit, 5 menit itu beres. Iya. Ayo template-nya selesai dulu. Nggak usah bagus-bagus nggak, kan paling di reject gitu. Pengalaman di cek. Wah, kalau di reject mah. Karena ke download kadang. Iya, ke folder download. Kadang beda ke download kalau nggak bilang. Biasanya kan kalau misalnya gini ada warna biru ada putih. Yang biru itu bisa diklik, yang putihnya enggak. Nah ini yang template itu warnanya coba template itu pakai. Nanti mah sampai tabel itu udah di menu itu nih. Dengan template bisa. Nggak ada kan? Nggak bisa template. Kalau dari template kita repot, bingung, kan diri kita. Tanya nggak sesuai template, padahal template-nya nggak ada. Sesuai template yang mana ya? Kita lihat saya hapus. Oh, wah ini lagi lama loh bu, jadi saya kan lagi reakreditasi. Januari Juni, karena saya komitmen panjang periode dari Juni sampai Desember
Kalau dia Islam itu kalau yang Islami pas itu kita juga lagi saya reakreditasi udah proses penelitian. Karena lagi proses penilaian itu nggak bisa apa-apa. Sampai kapan kamu? Biasanya, tapi sudah 3 kan nanti itu down dulu. Bukan dong, sekarang kita hold dulu. Terus yang manajemen strategi tidak, dia menggunakan. Ini kalau ada musim tablo, aplikasi keuangan bisa. Kan aplikasi bisnis. Akuntansi saya, yang penting aplikasi bisnis. Nanti bisa Pak, Jadi, soalnya yang kita terakhir ada yang kualitatif. Nah, langsung gini aja Pak. Pengalaman tim malam nggak apa-apa. Iya, sebenarnya. Lagi kerja akreditasi. Iya, nggak apa-apa dihol dulu. Nanti pada saat sudah keluar SK baru jalannya. Coba Bu, lihat di JPSAB. Ada kualitatifnya kok, ada beberapa. Kalau saya tidak salah kualitatif. Yang kanan ini. Itu dasar ya. Ini ada beberapa yang kualitatif tuh. Ini kualitatif, yang 3 itu ini kualitatif tuh. Iya, terus yang ini kualitatif, digital based marketing strategi kualitatif. Itu namanya pisang banana. Banyak kualitatif. Pakai analisis SWOT, si buka. Nah itu kualitatif. Yang paling bawah itu kualitatif. Nah ini strategi kualitatif. Oke, wawancara. Kalau saya justru sama yang ada kualitatif. Tapi saya masih lagi semuanya. Ya dicoba aja. Tapi tadi lihat kan itu ada 70 materialnya. Saya di mana? Tadi salah satu kita ada di visit. Gimana? Dari itu kayaknya nggak selesai di hari ini. Ini Ya saya. dia kan saya itu kan bisa di hari ini kalau besok nggak masalah udah aku bukan dengan ini. Jadi aku harus asal pulang ya. Tadi Bapak Ibu tanya Bapak Ibu. Kalau di rumah ya sudah paham. Jadi aku ambil ini. Ya, itu ada pendek sama udah belajar ada yang mikir Oh di luar. Ya rajin-rajin lagi. Berarti ini nanti harus kapan bukan yang dia mau kapan bukan ya. Sebenarnya untuk pengen bisa ini semua pasti keinginan bersama. apalagi saya hari ya dikasih waktu ya, terus nanti di screenshot ke saya hasilnya. Saya melihat ini pikir aja nggak mau, nggak bersedia. Saya butuh langsung soalnya tadi 3 saya cuma yang saya
Oh, ini jangan bawa Pak. Bawa kata sabu. Langsung di depan korporat bisa. Nah, ini penelitian ini menggunakan metode study dengan apelahnya hasil oke. Sementara kalau pembuat kebijakan ini apa? Aplikasinya sementara pembuat kebijakan, oh ini aplikasinya untuk membuat kebijakan kepentingan pembuat kebijakan dan investor. Nah ini nggak usah nih Pak. Studi ini yang terakhir ini kan sebetulnya yang atas ini ya. Ini nggak usah ditambah lagi nih. Kalimat terakhir nggak usah. Yang studi ini bertindak gitu. Karena di atasnya udah dijelasin tuh untuk membuat kebijakan kan. Kebijakan dan investor. Yang bawahnya nggak usah. Berarti benar. Saya langsung nyebutin boleh. Bank satu bank. Cashnya di satu bank. Mungkin kan. Tapi kalau potensi ini kan Bank Indonesia ya. Jika saya terbitin di bank nasional, berarti nggak bisa. Harus banyak kalau internasional. Tapi kalau Bapak levelnya Sinta bisa. Iya. Bank. Tapi kalau untuk internasional harus banyak. Makanya tadi saya baca ininya yang investor juga dia apa pemain datanya saya banyak kan? Kayaknya. Oh iya. Pemain data. Ini merah. Iya. Daily average lagi. Sama kan itu iya sama. Dia sama juga 45 hari. Keren juga sih. Tuh, 45 hari. Sebelum, selama, sama setelah. Tapi di-cut sama dia. Nah, itu dia di-cut. Jadi kan tabelnya nggak panjang kan nih? Nah, itu yang saya belum ngerti. Harus di-cut. Jadi kesimpulannya ada yang submit nggak? Kemarin saya ngirim komit. Iya. Pak Dian, kapan waktu terakhir jamnya jam 23 benar kirim. Jam 23. Aku juga malam sebelah aku ngirim. Jadi kita mau lanjut sampai jam 4:30 atau kita mau pakai perjanjian aja deh, karena kalaupun sampai 4:30 nggak akan karena kita banyak revisi. Mendingan kita bikin teken di atas kontrak, kita bukti. Sampai tanggal berapa? Maksimalnya 4:30 selesai. Ya udah, pokoknya yang di sini di ruangan ini berharap sampai jam 4:30 adalah 5 orang. Iya, udah. Pak Bayu kan wajahnya udah siap untuk saat ini. Dia bayangin coba dipus nggak Pak? Sampai 4:30. Iya. Harus. Paling tidak masa dari 20 orang nggak ada. Kan mungkin. Ini pokoknya begini nih. Ini kan sekarang kan dari 4:30, sekarang 3:30 nih. Iya. 4:30 kan masih 1 jam. Iya. Masih sesuaikan template aja 45 menit nanti. Betul. Nah, nanti hasilnya di reject ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita punya pengalaman satu Aku dulu. mesti banyak yang ditambah. Revisi ya? Iya. Siapa suruh revisi? Jadi, Bapak tadi sambil udah ngasih tahu kan revisinya kayak apa? Iya, benar. Makanya buang aja yang tinggal dibuang-buang. Ya, Ada tambahan juga. Ada penambahan. Kalau dibuang nggak mau ditambahin susah. Kalau buang gampang, nambahin yang susah. Tambahnya itu Bu, kecuali hari ini targetnya terima apa adanya itu kita submit. Oh jangan. Itu tapi kan itu perbuatan sia-sia. Jadi tidak disukai. Gimana Mbak Rini? Nanti mainnya coba 1 jam lagi. Kita coba 1 jam lagi. Ya, 1 jam lagi. Iya, dicoba dulu template. Coba template dulu. Iya. Harus di-push memang. Nanti kalau udah selesai, enak. Ibu. Nanti aku besok Itu ada yang udah submit tapi abstrak doang. Ini
anu aksa diminta isi, diminta untuk ini isi. Iya, udah itu. Nah itu udah proses sakit Bu. Kita tinggal 10 menit lagi selesai. Enggak, Pak, itu kan tadi kan itu harus ada statistik deskriptif. Padahal di aku. Oh iya, Ibu nambahin. Ya, sama. Berarti aku harus itu dong kan ulang dia tahu. Tambah, harus ada. Kalau nggak disampaikan, ya aku nggak. Nggak bisa Bu, kalau kuantitatif itu di hasil awal itu harus ada deskriptif, harus. Iya memang, tapi aku nggak pernah aku masukin. Kalau yang dari dasarnya dari visioner. Sekarang harus masuk ya, karena standar pelaporannya kayak gitu. Jadi kalau kuantitatif ada statistik inferensi harus didahului oleh statistik deskriptif. Makanya harus ada deskriptif dulu, barulah pengujian hipotesis. Ini deh, kita perlu 1 kali pertemuan untuk. Oh nambah nih. Wah. Ya, bukan. Ini untuk statistiknya ya. Itu kita ngerjain statistiknya bisa. Cuma pada saat menginterpretasikan dalam bentuk kata-kata yang cakepnya itu loh yang kita punya kelemahan di situ. Sehingga terkadang yang muncul itu ada kalimat angka. Padahal nanti itu harus bunyi. Nah bunyinya gimana? Nah kadang-kadang kita juga suka mentok tuh kayak gitu gimana? Iya, itu memang harus latihan nulis itu Bu. Jadi ibu lihat contoh jurnal-jurnal yang sudah bagus, jurnal dari artikel dari jurnal yang top. Nah, lihat cara dia membahasnya. Kalau saya begitu Bu, tinggal copy ya. Jadi tinggal copy contoh dia, kita sesuaikan. Karena dosen statistik juga nggak bisa ngajarinnya nggak begitu, cuma ngajarin cara angka kan, iya, interpretasi. Bagaimana cara kita mengungkapkan angka itu dalam kata-kata yang cantik gitu loh. Itu narasi soalnya kan, memang seni itu. Seni dan latihan. Jadi tidak bisa pertemuan. Kalau itu harus kalau saya praktisnya ibu ambil contoh satu, copy, translate ke bahasa Indonesia, sesuaikan dengan punya ibu. Jadi melihat pola dia orang itu. Lihat contoh pola. Aku sama itu kayak gitu, sama ini kalau bikin penelitian kayak gitu, modelnya kayak tadi, cuma bedanya saya itu kalau tadi kan pakainya kan ini ya apa namanya Google Scholar bahasa Inggris. Kalau aku enggak, aku nyari jurnal-jurnal yang Indonesia ibu nanti kedetek similarity-nya. Jadi sama ini kayak gitu sama persis sama begini jadi buka berapa layar gitu kan. Baru. Kalau ibu pakai bahasa Inggris, ibu translate nggak bakal kedetek. Aku sama ini tuh ya orang gitu kan. Harus bahasa Inggris, jadi similarity. Tapi tetap ya, kutipan asalnya harus dimasuk. Itu etika kita sebagai. Kan aku sudah punya Mendeley, kan harusnya kan bisa dimasukin ke Word, ya kan? Install di Mendeley-nya tuh. Nggak masuk ya? Mendeley versi berapa? Biasanya yang paling kompatibel itu yang versi 1.9 sekian. Nah itu yang paling kompatibel. Ibu-ibu bapak-bapak 1 jam lagi kita di sini. Yang sudah berhasil submit sekarang. Yang enggak baru ada perjanjian dengan saya hitam di atas putih. Saya boleh nggak begini? Saya berjanji. Kasih dah. Sejam nggak apa-apa. Ini kayak orang ujian kan dikejar-kejar. Sama kayak uji tes apa TPA TOEFL kan dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar waktu. Tapi kita udah dapat gambarannya Pak. Kalau tadinya kan masih bingung. Oh iya, nanti kan hari ini tapi untuk sekarang jangan hari ini. Kita melihat saya padahal aslinya kan tadi udah dikasih gambaran kan. Selasa selesai. Ya. Selasa sore.
No prospek, Pak. No cost. Ini nomornya Pak Henry. Boleh. Nggak apa-apa. Saya hafal. Ini 0878. Saya. Oh, Bu Yuni kelamaan lah. Bisa kalau Bu Yuni bisa kirim 0878 7263 7263 2023. 2023. Oke, terima kasih. Makasih dari hari ini, Pak. Mudah-mudahan manfaat. Manfaat banget. Sangat. Coba ya. Kirim. Mbak, kita yang selalu kasih kirim kan kita juga butuh Mbak. Minggu mau kapan? Ini mesti kirim. Aku 1 minggu ya. Iya. Jadi kapan diterimanya? Kalau kirim 3 hari, diterimanya kapan? Esoknya. Nggak bisa. Minggu ya? Oke, siap. Kalau submission itu kan sebetulnya mau hari apa, mau jam berapa? Minggu lah ya. Tapi dikumpulkan untuk ini apa masing-masing? Disubmit Pak, disubmit. Iya, buktinya di screenshot. Saya kita nggak foto ya, kita foto dulu nanti. Dia baru pulang. Oh, ini rombongan kereta udah pada pulang. Rombongan kereta sama rombongan ganjil genap. Oh iya, jam 4 ya. Ada dua. Fotonya di situ loh, di foto tadi. Iya. Pak Henry, ini mana gagal registrasi? Kenapa gagal registrasi? Langsung sapi. Sapi juga. Mereka udah siap. Ayah sangat lah ketemu sini dulu. Ya makanya kosong. Foto dulu. Bisa juga Pak filmnya ini. Foto. Oke, terima kasih. Jadi untuk hari ini sebetulnya acara kita itu membahas tentang pendampingan publikasi. Jadi tujuan dari ini sebetulnya ingin memberikan pengalaman langsung sekaligus beberapa informasi penting mengenai konten atau standar artikel untuk publikasi jurnal. Alhamdulillah ini diikuti oleh 20 lebih dosen dan semuanya antusias. Kemudian mulai memperbaiki kelemahan cara penulisan yang sebelumnya itu. Jadi sekarang ini mudah-mudahan sudah terbiasa dengan bagaimana konten artikel jurnal itu, konten artikel yang akan dikirimkan ke jurnal itu sesuai. Jadi untuk meminimalisir penolakan awal dari editor maupun hasil review yang cukup baik. Saya berharap ini sangat bisa bermanfaat, tidak untuk sekarang, tapi untuk besok-besok itu untuk kegiatan penelitian maupun publikasi dosen stay semakin baik. Gitu. Sekian, terima kasih. Ya.